Pemirsa, kami akan mengajak Anda langsung menyaksikan saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara di Malang, Jawa Timur. Dan peresmian digelar usai Prabowo kunjungi ibu kota Nusantara. Kita saksikan bersama berikut ini. Perguruan Taman Taruna Nusantara dan juga alumni TN Angkatan Kelima. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, beliau juga alumni TNI Angkatan ke-6. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, alumni TN Angkatan Kelima. Wakil Menteri Pertanian, alumni TN Angkatan ke-11, Saudara Sudaryono. Direktur Utama Pertamina, Saudara Simon Mantiri, alumni TN Angkatan ke-6. Kepala BMKG, alumni TN Angkatan ke-1, Profesor Teguh Faisal. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, ya. Dan K-nya betul. Klimatologi. Sekretaris Kabinet RI, alumni TN Angkatan ke-15, Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Komandan Pas Pampres, alumni TN Angkatan Kedua, Mayor Jenderal TNI Edwin Sumanta. Gubernur Jawa Timur yang saya hormati selaku tuan rumah, Saudari Kofifah Indar Parawansa. Bupati Malang, Saudara M. Sanusi yang saya hormati. Kepala Sekolah SMA TN Kampus Malang, Mayor Jenderal TNI Muhammad Mahbub Junaidi. Yang saya hormati para pamong, guru, tenaga pendidik, serta para alumni SMA Taruna Nusantara yang hadir di sini. Dan yang saya banggakan, anak-anakku, para siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara. Hadirin tamu undangan semua, rekan-rekan pers yang terhormat. Sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, bangsa Indonesia, dan kepada kita sebagai individu-individu. Kita dapat berkumpul siang hari ini di Jawa Timur ini, Kabupaten Malang, untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Saudara-saudara sekalian, SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan. Sehingga wadah-wadah semacam SMA Taruna Nusantara sangat dibutuhkan oleh setiap negara.
Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh pembangunannya, peradabannya, terdapat di sebuah negara mungkin di atas 100 sekolah-sekolah semacam ini. Di Malaysia saja sudah berapa puluh tahun, sudah lebih dari 20 sekolah-sekolah semacam ini. Di Inggris sudah ratusan tahun juga terdapat ratusan sekolah-sekolah semacam ini. Kita bertekad untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kita menambah kampus-kampus semacam SMA Taruna Nusantara, bahkan dalam wadah yang sama kita sudah punya SMA Taruna Nusantara di Magelang yang didirikan tahun berapa? 90. Tahun 90, ya. Tahun 90 waktu itu didorong oleh Panglima ABRI waktu itu, Jenderal TNI LB Murdani, ya. Kemudian juga diteruskan oleh Jenderal Tri Sutrisno dan kita terus membina sekolah tersebut. Hari ini kita sudah punya 3 kampus. Magelang tentunya kita sudah tambah juga di Malang di sini, saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Kemudian kita sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara, di Minahasa, dan di Sumatera Selatan, di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi. Di samping itu rencana kita juga akan membentuk sasarannya 20 tambahan yang kita beri nama SMA Garuda. Nanti sasaran kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan. Dan rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan bikin sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Saya kira itu saja dari saya. Sekolah semacam ini sangat penting. Para pimpinan saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang mimpin lembaga, saudara-saudara yang mimpin sekolah-sekolah, sebagian besar adalah alumni. Jadi saudara-saudara yang mengerti maksud dan tujuan, saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini, bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader-kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang. Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya. Saya minta semua unsur, para pimpinan lembaga, para pimpinan sekolah, para pamong guru untuk laksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang penuh dengan niat untuk membina dan mengembangkan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena sejak 90 sampai sekarang terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin
tadi sudah saya sebut alumni-alumninya, saya kira cukup banyak lulusan TN di tier 1 dan selanjutnya di tier yang selanjutnya juga mulai muncul banyak kader-kader tersebut. Dengan tambahan nanti SMA Garuda, juga dengan nanti rencana kita tiap kabupaten satu sekolah unggulan, ini akan mempercepat kita harapkan kebangkitan kepemimpinan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah yang lain pun akan kita perbaiki. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Saudara-saudara, pendidikan adalah instrumen pembangunan. Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan. Pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan. Saya kira itu dari saya. Saya bangga hari ini melihat hasil kita dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melindungi kita sekalian dalam perjalanan kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemukulan gong dan penanda tanganan prasasti. Dengan demikian, SMA Taruna Nusantara Kampus Malang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia dan rombongan terbatas untuk meninjau fasilitas SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Tadi wakili Maderai sama udah naik yuk langsung.
ada tanjakan, pegangan ya. Mas Der. Selamat RDMP. Pak Mawali. Ya, baru saja kita sama-sama menyimak peresmian dari SMA Nusantara Kampus Malang oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini akan meninjau sejumlah fasilitas yang ada di SMA Nusantara Malang. Nampak hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam peresmian ini. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan akan menciptakan lebih banyak sekolah serupa yang akan dibangun di seluruh Indonesia, dan dalam waktu dekat diantaranya ada kawasan IKN Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan pada akhir 2026 sudah dapat dioperasikan. Sementara target setiap provinsi akan dibangun sekolah serupa, yakni Sekolah Nusantara dan Sekolah Garuda yang unggulan. Di mana SMA Taruna Nusantara ini juga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang diharapkan. Ya, yang sama-sama kita lihat saat ini adalah sejumlah asrama yang nantinya akan digunakan oleh para siswa SMA Taruna Nusantara Malang selama mengemban atau menempuh pendidikan. Bu Anissa yang tadi di sini udah pergi, yang dari MC tadi. Turut mendampingi dalam peninjauan sejumlah fasilitas di SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, peresmian ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi IKN dan meresmikan sebanyak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Peresmian kemarin dilakukan Presiden beserta jajaran di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salah satu ruang yang dilakukan peninjauan disambut oleh para siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Ini adalah informasi kami yang dilakukan oleh pertumbuhan kami teknologi Indonesia yang masih kurang bergerak dengan di mana manfaatnya besar dalam untuk selalu yang kedua ada analisis biru dalam, kemudian yang ketiga ada analisis motor pada saat bekerja di dalam ruangan. Mari kita tekan Bapak. Jadi ini kami menggunakan mekanisme khususnya object detection. Jadi saya ambil gambar Bapak 1, 2, 3. Untuk di bagian shoulder alignment di sini sedang, berarti terdapat kemiringan. Kemudian di hip alignment adalah pinggul, kemudian sisanya ada dalam kondisi normal. Siap, terima kasih. Ini merupakan platform digital basis B2B atau Plus. Kami menggunakan ini dari belakang banyak sekali yang ada di Indonesia yang masih berfokus pada data center atau tentu kami menggunakan website hybrid sebagai solusi dan kolaborasi untuk meningkatkan kolaborasi dan juga pemahaman mahasiswa. Ini dari mana? Siap, kami dari coba di Timur di Oktober lalu. Siap, Siap, Pak Besaran Banten, Pak. Siap, nama saya Prince Gabriel Prasetyo, Pak. siap, Tangerang, Banten, Bapak. Siap, di sini untuk fotografi ini berbagai. Ayo Pak Agus. Siap, kelas 11 tinggi dulu. Jadi apa? Siap. Terus siap. Oh iya. Karena di Indonesia ada banyak sekali orang yang suka berolahraga, tapi kebanyakan dari mereka itu kurang tahu mana gerakan yang benarnya, Pak. Nah, oleh karena itu kita tahu website ini dan digunakan smart atau Tata Entertainer. Nah, website ini sendiri nanti akan men-tracking gerakan, lalu setelah itu datanya akan diolah oleh kami, lalu akan muncul di website kami sebagai seperti adanya jumlah dari gerakan yang dilakukan, jumlah benarnya, serta solusi yang bagaimana cara mengatasi gerakan-gerakan yang salah tersebut. Nah, tujuan dari website ini sendiri untuk memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan standar yang ada, serta mengurangi adanya pemakaian. Jadi Bapak berkenan untuk ambil menginstruksikan bagaimana cara mengerjakannya? Siapa? Selamat siang Bapak. Sebelumnya mohon izin, pada kesempatan kali ini kami menemukan sebuah terobosan, yakni alat hidrolisis di mana berguna untuk mengolah limbah plastik menjadi minyak bahan bakar Pak izin. Latar belakang yang kami ambil ialah banyaknya limbah plastik dalam negeri, lalu kebutuhan yang kita lakukan, dan juga sebagai solusi yang inovatif dan juga ramah lingkungan Bapak. Untuk plastik yang kami gunakan dibagi menjadi dua, yaitu LDPE dan HDPE. Teman saya atau rekan saya akan menjelaskannya Bapak izin. Baik, mohon izin Bapak Presiden, sebelumnya saya akan menjelaskan dua jenis plastik yang kami gunakan untuk membuat sebuah minyak panas.
Jadi ada dua jenis, yaitu HDPE, itu jenis plastik yang memiliki rantai karbon rapat dan panjang sehingga sulit untuk diuraikan. Namun dari HDPE ini dia menghasilkan minyak yang buruk, jadi tidak disarankan untuk kami untuk membuat dalam jangka waktu yang pendek. Di sini yang satu lagi kami akan menemukan sebuah plastik dengan jenis HDPE, di mana dari jenis plastik ini memiliki rantai karbon yang bercabang dan longgar sehingga mudah untuk diuraikan. Lalu minyak yang dihasilkan pun jernih, Pak. Dan ini yang kami sarankan untuk mengolah limbah plastik dalam jangka Prosesnya bagaimana? Prosesnya? Jadi Bapak, untuk proses pengolahannya itu pasti kami masukkan ke dalam panci bertekanan ini, Pak. Pak, ini Pak. Panci ini. Siapa Pak? Nanti kami tutup, lalu kami panaskan dengan suhu kurang lebih dari 850 hingga 1000 derajat, Bapak. Kemudian energinya dari mana? Pakai energi apa? Tenaganya dari mana? Ini Bapak, karena ini masih skala kecil, kami masih menggunakan kompor Bapak. Namun Kompor. siapa Pak? Untuk skala besarnya, kami nanti akan menggunakan dari panas matahari yang disalurkan lewat panas surya Bapak. Nanti kalian hitung berapa keekonomiannya. Siapa Pak? Untuk menghasilkan 1 liter berapa biaya? Ya, bagus. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ini NUS tadi. Juga. Lomba-lomba juga. Oh, bagus. Selamat siang Bapak. Saya jelaskan produk kami adalah Veronis, yaitu cairan spray untuk merendahkan sekaligus menurunkan kadar asam urat. Jadi seperti yang kita tahu, di Indonesia ini 11,67% orang mengidap asam urat, atau 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap asam urat. Jadi saya siap, tidak boleh diserap, lalu disaring, lalu di blender, lalu saya siap, siap di bagian yang sedang kamu bawa di sini. Secara rutin, ini sudah ada 12 responden kami yang memberikan penurunan tertinggi sekitar bisa turun. Siap turun. Siap diberi. Siap.